Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ligia Arianti dari kelas 2 SID. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan video tentang pelajaran framework, di mana kami sudah masuki materi tentang middleware dan database shader di pertemuan 11 ini. Nah, apa itu middleware? Middleware dalam Laravel adalah lapisan penghubung antara request dan aplikasi, di mana middleware ini memproses permintaan sebelum diteruskan ke controller. Diibaratkan sebagai penjaga gerbang yang mana dia tidak diizinkan masuk ke dalam sistem sebelum login. Nah, teman-teman, kemarin kan kita buatnya itu setiap controllernya itu di database Mitra itu menggunakan logika untuk izin login dulu. Nah, kalau kita menggunakan middleware, ini lebih singkat dan lebih ringkas, dan kita hanya membuatnya dalam satu codingan saja. Makanya itu kita membuatnya dalam dua, yaitu check is login dan check is rule. Ini fungsinya berbeda-beda. Kalau check is login, maka dia harus izin dulu atau melakukan login dulu sebelum masuk ke sistem kita. Kalau check rule ini ada beberapa fitur, misalkan fitur di user tidak dapat diakses kecuali rule-nya itu misalkan sebagai administrator. Dan jika rule-nya itu sebagai mitra, maka dia tidak bisa melihat fitur dari user tadi. Pertama, bagaimana cara pembuatannya? Nah, cara pembuatannya itu pertama tuh check is login. Nah, check is login ini merupakan middleware yang mana memfilter setiap request agar pengguna harus login terlebih dahulu. Jika tidak, request akan dialihkan ke halaman login. Berarti jika kita ingin masuk sistem kita, itu maka harus login dulu. Nah, membuatnya itu kita melalui terminal, yaitu PHP Artisan make middleware check is login. Nah, kemudian setelah itu dia akan keluar dalam folder app HTTP middleware dengan nama check is login dengan isi sebagai berikut. Saya sudah membuatnya, yaitu di sini. Di sini dia dalam database app, kemudian HTTP, kemudian di middleware. Dia beda dengan controller ya. Dia beda dengan folder controllernya. Dia di middleware sendiri. Nah, di sini ada check is login. Nah, di sini ada sebuah codingan di mana dia tuh if auto check, maka dia harus mengecek dulu. Jika dia ingin memasuki dashboard kita, fitur dashboard atau fitur dari pelanggan mitra, maka kita harus ke login form dulu. Kalau tidak, maka error atau silakan login terlebih dahulu. Kita contohkan seperti berikut. Contohnya seperti ini. Ini saya dalam keadaan login ya, kita logout kan. Nah, kemudian kita langsung ke mitra. Maka dia tidak bisa. Maka silakan login terlebih dahulu. Begitu juga dengan pelanggan. Maka dia akan kembali ke login form dan diharuskan untuk login terlebih dahulu agar bisa masuk ke dalam sistem kita. Nah, itulah gunanya fungsi dari check is login. Haruskan untuk login terlebih dahulu. Nah, saya akan login di sebagai Ligia. Kita ganti aja Arianti Jiman. Kita akan nampilkan pelanggan, mitra dan lainnya. Nah, sebelum itu bisa terjadi, kita juga harus mendaftarkan middleware ini ke dalam middleware ini baru dipanggil nantinya. Berarti kita harus didaftarkan middleware dulu, baru dipanggil nantinya ke dalam file app.php. Nah, maka tampil kode sebagai berikut. Nah, di sini tampilannya di app. Di sini dia akan membuat middleware-nya itu mendaftarkannya, di mana kita tadi menggunakan check is login. Kemudian kita importkan kelas dari check is login, lalu check is login ini dapat kita panggil root-nya ke dalam sebuah root baru, yaitu contohnya itu seperti contohnya ini root group di mana middleware check is login function. Inilah root yang dipanggil setelah kita daftarkan tadi.
Kemudian karena kita agar semuanya itu langsung, kita menggunakan namanya CX Login Group. Kalau sendiri-sendiri juga bisa seperti ini. Ini jika rootnya 1. Jika rootnya banyak, kita menggunakan grup. Contohnya seperti ini. Kalau dashboardnya dia CX loginnya 1, ini khusus untuk dashboardnya aja. Tapi kalau kita untuk menguncinya ada juga mitra, pelanggannya, dan lain-lainnya, itu kita bisa menggunakan rootnya itu grup. Contohnya saya membuat itu rootnya itu menggunakan grup. Rootnya menggunakan grup. Contohnya seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan middleware, menerapkan rootnya itu banyak. Kemudian menggunakan root group agar middleware-nya yang diaplikasikan ke seluruh root di dalamnya. Jadi saya tidak mengunci di dashboard-nya saja, tapi saya juga mengunci di pelanggan, mitra, dan user. Kemudian kita lanjut ke check rule. Nah, check rule ini adalah middleware ini akan memfilter setiap request agar hanya pengguna dengan rule tertentu dapat mengakses root tersebut. Contohnya tadi kan saya sudah bilang, contohnya kita mengakses root dalam user. Nah, jika rule itu tidak sesuai dengan yang sesuai dengan persyaratan yang untuk masuk dalam fitur user, maka dia tidak akan login. Maka itu akan dialihkan ke halaman login kembali. Kemudian sebelum lanjut, kita harus memerlukan beberapa model dulu dari user, karena awalnya kita itu tidak punya role dalam database user kita, maka kita akan menambahkan kolom baru dalam database user, yaitu role. Nah, di sini kita pertama langkahnya yaitu menggunakan PHP Artisan Migration edit role column on user table. Artinya kita menambahkan kolom baru dalam tabel user. Kemudian lalu kita menambahkan role dalam tabel user. Kemudian di tabel user itu menambahkan di function up dan function down. Setelah kita menambahkan keduanya, lalu kita PHP Artisan di migrate. Kemudian kita migrate, lalu role itu bertambah. Setelah role tertambah, kita tidak lupa untuk menggantinya di dalam view. View kita harus diubah juga. Contohnya seperti ini. Role check ini. Nah, tadi kita sudah menambahkan ini. Kolom baru di dalam database role, kemudian di dalam controllernya juga kita tidak lupa untuk mengubahnya juga, yaitu menambahkan role di setiap mau edit maupun menambahkan data maupun store ya, update maupun store, kita jangan lupa menambahkan role. Kemudian setelah menambahkan role ini, kita itu membuatnya tidak lupa mengubah di view-nya juga, view di usernya. User yaitu di edit, tidak lupa menambahkan role. Role di sini ada administrator, pelanggan, dan mitra. Kemudian juga di create juga seperti itu. Karena kita sudah menambahkan kolom baru untuk menginputkan data baru. Setelah itu, jika sudah selesai, di dalam model juga kita harus menambahkan role juga. Nah, di sini untuk mengisi dari database kita. Tidak lupa di user di sini menambahkan role. Lalu kemudian jika sudah akan menampilkan database seperti ini. Kita contohkan langsung sini. Yang di sini saya sudah menambahkan beberapa nama. Mungkin saya akan tambahkan lagi di sini, tambah user. Contohnya adalah Wahyu. Nama emailnya wahyu@gmail.com, gmail.com. Lalu masukkan passwordnya itu Wahyu. Rule-nya ini kita buat sebagai pelanggan, lalu simpan. Nah, di sini penambahan datanya nambah. Di sini kita sudah nambahkan rule-nya, yaitu administrator, pelanggan, mitra, dan lain-lain sebagainya.
kita membuat data baru menggunakan rule dalam user, lalu kita akan membuat PHP artisan malware check rule. Nah, ini sama seperti tadi, yaitu CSLogin. Nah, di mana CSLogin tadi ada sebuah codingannya itu sama seperti CSLogin. Kita harus menggunakan if auto check, auto user, di mana rule-nya di sini rule di variable rule. Nah, di sini jika rule-nya sesuai dengan kita buat dalam root, maka dia akan menampilkan user kita, tampilan user. Nah, kalau tidak, maka dia menampilkan suatu fitur yang kita inginkan. Nah, kalau tidak, maka dia akan ke return ke 403, yang artinya itu tidak bisa diakses. Lalu selanjutnya kita akan mendaftarkan check rule tadi ke dalam Bootstrap app kita, seperti check login tadi, CSLogin. Nah, di sini lalu kita akan membuat rootnya. Setelah kita membuat CSLogin dan setelah kita membuat CS rule-nya tadi menggunakan if auto check, lalu kita akan mendaftarkan check rule-nya ini dalam middleware. Lalu kemudian kita akan membuatnya itu dalam suatu grup atau web. Nah, dalam dalam suatu web. Nah, di sini kita menggunakan grup middleware. Di mana di sini saya membuat middleware-nya itu di root-nya adalah untuk dalam user. Contohnya di sini web di sini. Dengan menerapkan middleware check rule administrator, maka hanya user rule administrator yang dapat mengakses root user. Nah, kalau misalkan di dalam pelanggan, misalkan contohnya ini kita contohkan aja dia tuh ke pelanggan. Contohnya itu ke pelanggannya, misalkan di sini kita buat dulu, kita buatnya pelanggan list. Jadi jika dia bukan dari administrator, maka dia tidak bisa ke pelanggan list. Nah, di sini. Di sini tadi kita buatnya adalah ini dalam bentuk Lija Arianti ya. Lija Arianti itu dalam user adalah dia administrator. Nah, di sini ada namanya, tadi kita menambahkan Wahyu kalau nggak salah kan. Wahyu itu dia itu adalah pelanggan. Maka kita coba logout. Kita masuk ke dalam pelanggan. Sini Wahyu 91 23, kemudian login. Passwordnya lupa nih. Oh, salah tadi Wahyu kan. Passwordnya itu Wahyu juga. Wahyu, passwordnya Wahyu. Kalau izinkan, maka tadi pelanggan kita bisa diakses. Nah, seperti ini, tidak bisa di pelanggan, tapi mitra bisa, user bisa. Nah, kita sekarang kan pelanggan itu kan hal yang bisa dilihat, hal yang tidak krusial gitu. Tapi mungkin yang lebih pasnya itu kita adalah fitur user lah yang kita buat middleware-nya dalam root itu. Karena biasanya tuh user ini jarang ketahui kecuali adminnya sendiri gitu. Kita hapus, kita buat user. Nah, di sini contohnya adalah ini dia ke user nggak bisa. Lalu kita coba ke Lija Arianti ya. Ini kan dalam Wahyu karena dia tuh adalah sebagai tadi pelanggan role-nya. Tapi sekarang kita ganti ini menggunakan Lija gmail.com. Lalu kita buat 1 2 3 login. Nah, di sini kita bisa mengakses siapa aja user dalam satu sistem kita. Nah, itulah gunanya check rule tadi. Kita bisa menutup fitur apa yang tidak bisa diakses sembarangan user, walaupun user itu sudah ada dalam database kita. Tadi kan ada sih kalau check is login, maka kita harus login terlebih dahulu untuk mengakses semua dashboard kita. Nah, itu namanya check is login, semua fitur-fitur kita. Nah, itu check is login. Nah, kalau check is rule ini ada beberapa fitur yang tidak bisa diakses, itu berdasarkan administrator kita. Contohnya di sini administrator ya. Kalau kita di sini berdasar ini ya. Kalau misalkan diganti ke pelanggan, bisa saja kita dengan ganti pelanggan ataupun mitra, tergantung sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, di dalam tadi ini ada buatnya tuh middleware CSS super admin.
Selanjutnya, jadi inti dari check rule tadi yaitu penerapan middleware check rule. Ini kan sobat admin, tapi saya membuatnya administrator. Hanya user dari rule administrator sendirilah yang dapat mengakses root user. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah database shader. Nah, database shader ini merupakan fitur digunakan untuk mengisi database dengan cara otomatis. Berarti kita mengisi database itu tidak satu-satu dulu, tapi secara otomatis dengan menggunakan database shader. Nah, data awal seperti rule, kategori atau konfigurasi. Data uji coba dummy untuk pengujian aplikasi. Ini bisa dibuat oleh root apa aja, database apa aja. Misalkan di saya itu ada pelanggan, mitra, dan user. Itu saya bisa buatkan database shadernya. Pertama itu kita membuat kita akan menggunakan database shader untuk membuat awalan akun super admin. Nah, ini kita menggunakan PHP Artisan di dalam terminal, make shader, create super admin. Nah, kemudian di database itu ada di dalam folder database, ada folder baru yaitu shader, dan di dalam folder shader ada sebuah file yaitu create super admin PHP. Nah, di sini sudah saya buatkan. Sudah saya buat di sini database shader. Di sini saya membuatnya itu name Arianti, emailnya arianti.com, dan passwordnya Arianti, role-nya administrator. Ini saya sudah buatnya. Nah, di sini teman-teman jangan lupa untuk mengimportkan user ini. Kelas-kelas yang seperti yang berwarna hijau ini, user dan host ini, jangan lupa untuk diimport ke dalam kelas, diimportkan agar bisa diakses. Nah, ini hanya bisa dilakukan sekali ya teman-teman, karena dianya itu cuma bisa dilakukan sekali karena kan merupakan super admin. Nah, lalu kita kita jalankan sebuah perintah ini, maka dia akan menambah database baru secara otomatis. Nah, itu untuk admin super user. Nah, kalau untuk pelanggan sama juga caranya menggunakan PHP Artisan make shader create pelanggan dummy. Nah, itu tergantung kita akan meminta berapa banyak data yang diminta diisi secara otomatis. Nah, di sini dibuatnya dalam 1000 data pelanggannya. Nah, ini ada sebuah namanya Faker. Menggunakan library Faker ini sangat digarisbawahi teman-teman, bahwa library Faker ini tidak sembarangan semua kata kita gunakan. Karena misalkan di sini ada first name dan first name, maka dia akan mengikuti first name. Kemudian ini tidak berdasarkan kepada variabel apa yang kita gunakan di kontrol tadi ya, tapi mereka berdasarkan library Faker yang kita gunakan. Misalkan saya ada membuat itu di data pelanggan, di data dummy-nya mitra, alamat itu tidak bisa buat alamat kecuali menggunakan library yang ada di Faker yaitu address. Nah, first name itu menggunakan Fakernya first name. Jika dia menggunakan name aja, maka Fakernya harus name. Seperti itu. Kemudian last name, midday, gender, dan email itu harus diperhatikan juga, save email. Kemudian ini contohnya di sini ada pelanggan dummy. Di sini harus sesuai dengan database-nya kita, terus sesuai dengan library Faker-nya. Jika salah, nanti dia akan error seperti itu. Nah, kemarin saya itu salah di dalam ini nama mitra. Saya kira itu dia tuh berdasarkan variabel yang kita buat dalam controller itu ya. Rupanya salah, itu berdasarkan library Faker kita. Nah, nama mitra itu tidak bisa kita buat Faker-nya itu nama mitra juga. Kita harus menggunakan library dalam Faker itu company. Kemudian juga alamat yaitu address, kemudian email. Ini sudah ada set email. Kemudian jenis kemitraan yang dimana kalau dengan random elemen, maka dia ada opsi-opsinya yaitu platinum, gold, dan silver. Kemudian ada tanggal bergabungnya dan juga nomor telepon. Nah, ini misalkan teman-teman saya ingin menambahkan lagi data create mitra dummy-nya. Misalkan saya ingin menambahkan 10 lagi. Ya, nambahkan 10 lagi. 11 ya, 11. Kemudian kita buat di sini pelanggan dummy ya. Kita boleh di pelanggan dummy saja ya. Selanjutnya teman-teman, kita akan mencoba untuk membuat contohkan untuk membuat database shader ini. Kita buat di pelanggan saja. Nah, di pelanggan ini ada 40 atau di mitra. Mitra saja kita buat ya.
Sini kita nambah 10 lagi. Lalu membuatnya itu salin, copy, dan buatnya di terminal seperti ini. Tapi kita buat ini adalah, jangan lupa untuk nama itunya slope mitra. Dan di sini lalu kita buat lagi, maka dia akan menambah otomatis 10 data baru di tabel mitra. Contohnya ini. Mitra, dia menambah 10 baru. Karena tadi awalnya itu 12 ya, 12 kita nambah lagi 10. Ini bisa misalkan 1000, 2000 tuh bisa saja, cuman mungkin akan lama loadingnya karena itu artinya kita akan mengupgrade lebih lagi sistem kita jika sudah seperti itu. Kenapa jadi cepat? Karena kita hanya menambahkan 10 data baru. Contohnya lagi nih dalam user ini kita buatnya ada 10 user kan, kita tambah lagi usernya sini. Contohnya dalam user kita tambah 5. Tambah 4 aja. Kemudian kita kontrol V kan. Ini kita buat, ini ada purchase ya. Bisa di copy tidak? Biasanya bisa sih. Base class artisan B with kita hapus. Sini kita artisan visit class create user dummy. Nah, di sini kita buat enterkan, maka dia akan menambah 4 data baru secara otomatis di dalam tabel user. Nah, kemudian kita buat seperti ini, 4 data baru kan, ini 10. Nah, nambah otomatis jadi 15. Nah, di sini teman-teman, untuk database user kita menggunakan database user, kemudian kita menggunakan name. Nah, di sini kalau kita menggunakan name, maka dia akan nama lengkap. Contohnya di sini dia akan menampilkan nama lengkap secara lengkap, tidak nama satu. Kalau misalkan kita menggunakan first name atau last name, maka dia akan menampilkan nama depan saja atau nama belakangnya saja. Kemudian di sini ada namanya email, save yang unik. Dia email tidak boleh sama. Kemudian password itu jangan lupa kita menggunakan hashtag, jadi tidak terlihat password kita itu apa. Jadi saya buat password 123. Kemudian rule-nya itu seperti tadi yang di dalam mitra, menggunakan option yaitu administrator, pelanggan, atau mitra. Kemudian create dan update-nya. Ini merupakan database header dari user. Ini database header dari pelanggan dummy. Udah pemale, dan other. Di sini juga ada database header dari mitra, tabel mitra. Nah, segitu aja mungkin terkena materi video dari saya ya. Jadi inti dari materi ini adalah pembuatan check role, itu middleware yang ada di mana itu ada check role dan check is login. Nah, di mana kita harus login dulu ke dalam sistem kita. Mau dimanapun kita aksesnya, mau dashboardnya kah, mitranya, pelanggannya, maka kita harus login dulu di dalam sistem kita. Kemudian ada check role. Nah, check role ini di dalam satu root tidak bisa mengakses dalam satu root yang kita butuhkan jika dia bukan administrator atau super adminnya, seperti itu. Nah, kemudian ada database header. Nah, database header ini menambahkan data secara otomatis di dalam database kita tanpa memasukkannya secara manual satu persatu. Nah, tampilan sekarang project kita yaitu seperti ini. Kita bisa log out
seperti ini. Nah, dimana kalau kita lari langsung ke database dashboard tidak bisa, maka silakan login terlebih dahulu. Lalu jangan kita tidak mempunyai sebuah ini ada juga kolom registrasinya. Kita balik, kemudian kita masukkan di sini Lija gmail.com, kemudian menambahkan 1, 2, 3, kemudian kita login. Di sini kita akan menampilkan pelanggan kita, mitra, user. Nah, di sini setiap pelanggan ini bisa untuk menambahkan data, lalu mengedit dan menghapus data. Kita hapus, ini hapus, maka dia akan terhapus. Kita edit, maka dia akan teredit. Ini edit ke Male jadi Male, lalu simpan. Simpan. Dan user juga bisa, semuanya bisa seperti itu. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.